Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Hari yang baru, senang banget Pastor Andy bisa berkesempatan untuk menyapa seluruh yang terkasih. Puji Tuhan, ini yang bergabung sudah banyak banget. Kita sapa-sapa dulu ya. Hari yang baru ini, damai sejahtera di hati setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang Pastor Andy kasihi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berdoa in Jesus name. Halo semuanya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Tuhan Yesus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, yuk bersama-sama dengar pujian ini. Kekuatan di hidupmu kau dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan kita. Dia setia menopangku, menopangmu, menopang kita. Berseru dan mari tekunlah untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat tanganmu dan katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan dan sembuhkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan segala macam penyakit. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan sakit penyakitmu. Percayalah, dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, tidak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Tak akan berubah sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasanya menjamah setiap kita. Amin. Yang di TikTok, Pastor diajarin katanya yang terberkati bisa di tap-tap layarnya. Ini tek 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 tek. TikTok. Oh ya, tek TikTok. Puji Tuhan. Pastor juga sapa, makasih yang di Facebook. Wah, rame banget. Sekarang hampir 1.600. Puji Tuhan. Yang di YouTube juga ramai, ada 1.200 yang sedang bersama-sama kita live saat ini. Ayo saling sapa-sapa dulu antara TikTok, YouTube, dan Facebook, dan juga yang ada di voice note, grup doa, WhatsApp, dan Telegram. Saling sapa dulu. Halo semuanya, halo. Puji Tuhan. Iya, kebaikan Tuhan sungguh nyata. Hari ini Pastor Andy tubuhnya sangat sehat. Ini semua karena berkat Tuhan. Tuhan betul-betul hidup, betul-betul penolong yang ajaib. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang ada ikut di doa ini, semua kita juga dapat pertolongan Tuhan. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan? Saya. Yuk kita memuji Tuhan, katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan kita. Dia setia menolong, menyertai, dan menopangmu dan menopangku. Aku berseru, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan segala macam penyakit dan segala macam dosa, sanggup diampuni.
Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kesembuhan. Dia curahkan, Dia berikan, dan kita terima. Angkat tanganmu dan katakan syukur padamu Tuhan Yesus. Saya terima kesehatan, keselamatan, kesembuhan saat ini karena kasih-Mu. Amin. Kita bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkanku. Dia setia menolongku dan menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya. Berseru dan berharap in Jesus name. Amen. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh rahmat, sanggup sembuhkan segala macam penyakit dan dosa. Dia ampuni dan sembuhkan. Dalam tangan-Nya ada kuasa yang menyelamatkan. Percayalah, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Nya seluruh hidupmu tak akan goyah. Katakan, saya ditolong Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus setia menolongku, bukan hanya di muka bumi ini, sampai di kekekalan. Dia setia menemaniku dalam keabadian. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, Elohim yang perkasa. Engkau kekuatanku, kepadamu Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kembali Pastor Sapa-Sapa. Sebelum sebentar akan membacakan 1, 2, 3 ayat Bible sebagai makanan rohani setiap kita. Kuatkanlah hati mereka saat lewati cobaan pergumulan hidup. Dengarkan ini, Tuhan Yesus
selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Tuhan tak tinggalkan Burita. Bapak Agus, Cece Cingsil, Ibu Meti, Bapak Melki, Ibu Jen, Ibu Ruth, Kakak Englan, kuatkanlah hati kalian. Lewati setiap pergumulan. Ingat ini, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Dan jangan berhenti harap padanya. Ibu Siti Panjaitan, Bapak Harto, Ibu Marliana percaya Tuhan pasti sanggup. Bapak Parling Sitanggang, ada Ibu Dumawati, ada yang di TikTok Lindsay Lloyd, ada Salem Bakti, ada Fatima, ada Eline, ada Delima, puji Tuhan, ada Eni yang di Bandung, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujian ini sebagai firman Tuhan bagi setiap kita yang menguatkan bahwa Tuhan itu Immanuel. Tuhan Yesus, Dia sanggup beserta engkau. Kuasanya takkan pernah tinggalkan setiap kita. Yesus masih sanggup. Raul Sitorus, percayalah, Dia tak tinggalkan. Cindy Lim, Eni, percayalah. Ibu Ruth Budiono, Dia tak tinggalkan kita. Randy Lope, ada Yunika, ada Chris, ada Liaso, Yonas, Christian, Amalia Sitepu, Rusmaida, puji Tuhan. Ada Yopi, ada Sri, ada Veronica, puji Tuhan. Ada Susana, ada Abraham, Rizky, yes, banyak banget. Chan, iya, ada Edo, ada Kakak Chelsea, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada CCV yang di Bandung, ada Koko yang Effendi yang di Jakarta, puji Tuhan. Dan ada Eli, ada Jonathan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Mimi dan ramai banget, puji Tuhan. Ya, tadi itu ada siapa saja nih? Wah, Ibu ingat, katanya kalau pakai baju ini bagus. Ya, ini biasa Pastor pakai kalau pelayanan. Orang tanya, kok kaosan? Karena hari Tuhan percaya kalau melayani itu banyak orang.
Jadi pastor harus casual supaya bisa menjangkau sampai ke jalan-jalan, dan juga dalam kepercayaan Tuhan pastor melayani orang sakit sampai ribuan. Jadi itu kadang baju udah keringatan, kalau kita pakai yang formal kayaknya kita tidak lebih bergerak bebas gitu, kita terbatasi oleh dress code yang ada. Jadi ini biasa pastor pakai kalau pelayanan, jadi ya udah style lah ya. Ini sebetulnya tidak ditulis nama Pastor Andy Simon, cuma ini kalau pastor bikin kaos itu biasa fittingnya tidak pas, ini kaosnya beli jadi, dan sebetulnya di sini ada logonya karena pastor tidak endorse dan juga tidak boleh mempromosikan hal yang lain selain daripada pelayanan Injil Bible Tuhan Yesus yang mengasihiku. Karena pelayanan bagi saya ini bukan cari cuan, bukan cari untung, bukan cari follower, bukan cari gift, bukan cari bintang, bukan cari stiker, bukan. Pelayanan ini wadah yang Tuhan percayakan saya ini sebagai ladang bakti. Terima kasih. Namun hari-hari ada saja yang kirim gift di TikTok, seperti tadi barusan ada hati, ada mahkota, macam-macam, ada yang kasih stiker, ada yang kasih stars bintang. Tapi ini bukan motivasi pertama Pastor Andy. Namun kalau saudara merasa senang hati terberkati, puji Tuhan. Memberkati hamba Tuhan juga tidak salah. Tapi hamba Tuhan tidak boleh minta-minta, gitu maksudnya ya. Sama dengan kebaktian ibadah bersama Pastor Andy di Grace Balikpapan itu tidak jalan kolektor. Bukan berarti pastor anti kolektor atau persembahan, tidak, tapi maksudnya tidak perlu dijalankan mana siapa yang lebih, siapa yang merasa senang, terberkati, memberkati hamba Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, ya silahkan. Tetapi pastor prinsipnya tidak boleh meminta, tidak perlu minta-minta, apalagi sampai disodor-sodorkan begitu. Kebaikan Tuhan dalam hidupku sungguh sangat luar biasa. Jadi tadi itu jelas ya. Jadi karena untuk menutup logonya di sini, pastor akalin lah tulis nama begitu. Ini pun bordiran yang ini berapa ya, lupa saya, 30.000 kali bordir ini. Jadi Pastor Simon sebenarnya ada logonya gitu. Puji Tuhan. Makasih banyak sekali komentar-komentar. Makasih Ibu Inge Irawati, Ibu Inge Budiati, sama Ibu Inge ada yang Irawati, ada Budiati. Makasih semuanya. Dari jam 6.05. Dan di TikTok ramai, biasa nonton sampai 8.000, puji Tuhan ya. Di TikTok ini berbeda sama yang di Facebook dan di YouTube. Kalau yang di Facebook, YouTube ini ketika kita sudah selesai, itu bisa ditonton sampai ratusan ribu kali gitu ya. Bahkan sampai jutaan. Tergantung settingannya, bisa 30 hari atau bisa tidak dihapus. Tapi kalau di TikTok ini begitu live streamingnya habis, langsung habis juga. Mungkin terbatas ruang penyimpanannya. Tapi pastor selalu ambil 1 menit untuk posting ulang, di-upload di TikTok sebagai tanda ini live pagi ini gitu, saudara sekalian. Pelayanan hari ini saya sedang menuai hasil, puji Tuhan. Pelayanan hari ini Pastor Andy sudah menuai, dan selama Tuhan masih percaya musim menuai itu datang, saya menuai banyak jiwa-jiwa. Saya lihat
diselamatkan, disembuhkan, dan banyak sekali kesaksian masuk setiap hari. Keluarga dipulihkan, sakit disembuhkan, pergumulan dilepaskan, persoalan dilepaskan, dibebaskan, ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku terima mujizat Tuhan. ATM, ADT aku ditolong Tuhan, banyak banget. Ya, ada yang keluarganya akhirnya setelah lewat doa akhirnya bisa punya anak. Yang tadinya sudah koma sekian lama, setelah doakan akhirnya bisa sadar dan sekarang bisa sehat. Yang tidak berdaya, dokter suruh pulang dan bisa sehat, bisa sembuh, bisa cekikikan ketawa-ketawa gitu. Dan juga oleh berkat Tuhan, pelayanan di Grace Balikpapan juga bisa terus berjalan. Setiap hari banyak orang datang ambil healing water, bukan dari Balikpapan saja, tapi juga dari luar Balikpapan. Dan semua itu adalah cuma-cuma ya Bapak Ibu sekalian. Dan setiap hari ada saya juga yang datang untuk foto-foto, dokumentasi, selfie-selfie gitu, karena mereka melihat, mereka merasakan area seputar Grace Balikpapan ini ada berkat, ada hadirat Tuhan. Dan juga setiap hari Minggu, puji Tuhan, waktu awal-awal melayani itu kursi banyak yang kosong, tidak ada yang datang hanya 10-20 orang. Padahal tempatnya cukup besar, tapi hari ini saya menuai. Saya cerita ini untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian bahwa doa-doa kita kepada Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan dengar. Dan hari ini saya menuai kebaktian jam 8 pagi, hari Minggu pagi itu subuh sudah ramai, begitu akan open gate sudah berbondong-bondong orang datang haus dan lapar untuk ikut kebaktian. Perhatikan, orang-orang di akhir zaman ini Tuhan sudah kasih tahu kepada kita nubuatan bahwa Tuhan akan mengurapi orang-orang diurapinya dengan kuasanya, sehingga orang-orang akan melihat kuasa Tuhan itu nyata, sehingga setiap hati itu lapar dan haus akan Tuhan. Bahkan yang datang itu bukan dari Balikpapan saja, dari Samarinda, dari Bontang, dari Sangatta, dari luar Kalimantan Timur, Kalteng, Palangkaraya, Gunung Mas, sampai di luar Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, ya, orang-orang dari Palembang, Medan, bahkan dari Papua banyak yang datang, dan bahkan dari luar negeri, dari Australia, dan bahkan dari Amerika, Los Angeles, California. Mereka datang pelayanan ini, mereka sungguh-sungguh rindu, dan mereka datang, mereka nyatakan luar biasa apa yang sudah mereka ikuti selama sekian tahun, ada sampai 3 tahun, rutin tiap pagi. Pastor menyapa yang terkasih, Ibu Evelyn yang kemarin datang dari LA, California, Amerika, dan mungkin sudah kembali, puji Tuhan. Katanya 3 tahun Ibu terkasih ini ikut live streaming ini. Jadi jam ini di Balikpapan 6:05, itu di LA, California, Amerika, menurut kesaksian Ibu Evelyn, jam 3 sore. Ya, jadi sekarang ini jam 6:05 Balikpapan, sekarang ini di LA jam 3 sore. Halo, makasih ya sudah datang dan bisa berkenalan. Pastor senang bisa juga tumpang tangan dan mendoakan kiranya Ibu Evelyn diberkati umur panjang. Juga Pastor ingat
Minggu lalu ada Ibu Elizabeth juga datang dari Amerika. Sudah pulang, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Elizabeth sudah datang. Jauh banget. Tapi itulah kalau rasa rindu ya, rasa passion, keinginan, hasrat itu jarak bukan lagi penghalang. Wis keren. Ya, kalau sudah rindu banget, jarak bukan lagi penghalang. Ini juga prinsip Pastor Andy dalam melayani. Bagi saya sekarang melayani karena saya sudah menuai apa yang saya doakan, apa yang Tuhan kasih, kepercayaan. Bagi saya saat ini, uang bukan lagi masalah. Dulu saja waktu kita belum menuai, kita all out sama Tuhan, pelayanan jiwa-jiwa. Sekarang ini saya melihat menuai, puji Tuhan. Oh, Ibu Selfie dari Belanda. Puji Tuhan juga dari Belanda datang. Puji Tuhan. Shalom semuanya dari Belanda. Puji Tuhan. Nah, ada satu bagian firman Tuhan. Coba saya akan baca beberapa ayat yang tercatat itu di dalam Mazmur 126. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Saatnya kita membaca firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti dia diberkati setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan. Perikopnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Barangkali yang nonton ribuan orang ini ada yang sedang alami sebuah penderitaan. Kiranya apa yang saya baca ini menjadi berkat ya. Selamat mendengarkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini bicara juga tentang benih doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah setiap hari. Berdoalah dengan bertalu-talu, tidak berhenti, terus tetap setia, tekun berdoa. Doa itu sama dengan kita menabur benih setiap hari. Mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 6 ayat ini sudah jadi rema dalam hidupku. Bagaimana ketika saya dalam penderitaan, dalam perintisan, dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan dihina orang, diejek orang. Ya, ada satu kata yang 2 huruf M
B. Waktu kita alami masa-masa penderitaan, perintisan, pergumulan, dihina orang, diejek, difitnah, ada dua huruf M, B. Apa itu MB? Masa bodoh, masa bodoh, masa bodoh. Orang mau ejek kita, masa bodoh. Orang mau jelekin kita, masa bodoh. Orang mau fitnah kita, masa bodoh. EGP, emang gue pikirin, yang penting kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap sabar menanti. Karena kadang-kadang ejekan, hinaan, fitnahan orang kepada kita, remehan orang kepada kita, itu biasa kalau kita tidak ambil sikap masa bodoh, itu akan mencuri energi kita yang harusnya kita tekun, setia, menanti, berdoa. Akhirnya kita sibuk mengusik hal-hal itu. Pada akhirnya kita hanya akan menunjukkan buah-buah pelayanan. Dan akhirnya orang-orang yang mengejek, menghina, merendahkan, memfitnah kita akan terdiam kalau melihat buah ketekunan kita. Seperti jadi firman Tuhan, mereka menabur dengan doa, mereka tekun, mereka menabur benih, mereka tekun setia, mereka sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Saatnya tiba, Tuhan pulihkan mereka. Keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Mungkin di hari sebelum mereka bangun dengan begitu banyak tantangan. Bagi saudara yang sakit, hari-hari bangun mungkin tambah sakit barangkali yang sudah-sudah. Tapi saatnya Tuhan menjawab doa kita. Saat kita tekun berdoa, suatu pagi, mungkin pagi ini atau pagi esok, kita bangun dan tiba-tiba penyakit itu sudah entah kemana hilang, lenyap, pergi untuk selama-lamanya. Dan kita seperti bangun dari mimpi. Kita kembali mimpi panjang, sakit. Tapi hari ini kita bangun dalam kenyataan. Tubuh kita sudah disembuhkan. Tekunlah berdoa. Pastor ingat ada satu ayat lagi, boleh Pastor buka ya. Izin di Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 Bapak Ibu sekalian. Sekarang maju satu ayat lagi. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Lalu setelah ini Pastor Andy akan doa untuk orang-orang sakit. Bapak Ibu sekalian yang merasa perlu didoakan, setelah ini Pastor akan doakan. Bapak Ibu terkasih yang misal ada anaknya, orang tuanya, kerabatnya, keluarganya yang rindu atau perlu didoakan, tidak perlu harus datang ke Balikpapan. Karena doa itu tidak dibatasi dengan harus sentuhan kah atau ketemu kah. Doa itu dari dalam kamar juga kuasanya bisa mengubah satu bangsa. Doa lewat live streaming ini sekalipun tidak ketemu, kalau engkau percaya, engkau angkat tangan sebentar kepada Tuhan, tidak mustahil. Kuasa Tuhan sanggup menembus dimanapun engkau berada. Saudara-saudara, oleh sebabnya sebelum saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat 11, lalu menyampaikan sedikit rema dari ayat-ayat ini, saudara bisa di-share, dibagikan live streaming ini bagi
mereka yang butuh didoakan. Jadi sampai ada yang mau datang dari Sorong, Papua, Pastor katakan tidak usah datang. Ada yang mau datang sudah booking tiket dari Jakarta, dari Medan. Saya katakan tidak usah datang. Lewat ini saja sama saja. Jadi silahkan di-share dulu ya di YouTube, di Facebook, di TikTok. Silahkan di-share dulu supaya ketika doa sebentar, keluarga, kerabat yang terkasih yang sakit juga bisa ikut didoakan, sehingga tidak mustahil orang-orang yang kita kasihi boleh menerima aliran kesembuhan. Sekarang Pastor membaca lagi ya satu ayat dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ini adalah bagian daripada doa Bapa kami. Memang hari Pastor hanya lihat ayat 11 saja supaya saudara bisa jadi perenungan apa yang Pastor sampaikan hari ini, rema dari firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 11 Pastor bacakan. Ya, baik. Sebentar ada yang minta juga airnya didoakan. Jadi sebetulnya bicara soal doa air itu dari rema yang saya dapatkan Keluaran 23-25. Di sana firman Tuhan berkata, ketika engkau tekun beribadah, maka air minumanmu diberkati, makananmu diberkati, penyakit jauh dari antara kalian. Nah, saya beribadah. Nah, manfaat ibadah itu saya memberkati air di Geraha Yesus Balikpapan, air biasa, air PDAM yang kita sudah filter setara dengan isi ulang, hasilnya higienis, layak minum. Lalu Pastor memberkati, karena Tuhan bilang apa? Ketika engkau tekun ibadah, air yang kau minum, air itu diberkati. Maka saya memberkati, kiranya apa yang Tuhan kasih kepadaku lewat berkat itu, air bisa menjadi air yang menyehatkan. Nah, ada kadang yang berkata, Pastor bisa kirimkah? Kami tidak ada kirim-kirim. Jadi di sini adalah satu himbauan. Kalau ada oknum yang menawarkan kirim-kirim air, itu pasti penipuan. Karena Pastor Andy tidak ada layanan kirim-kirim ya. Kalau memang pas di Balikpapan ambil gratis. Kalau pas di luar Balikpapan tidak perlu kirim, karena air yang di Healing Center sama air yang saudara sekarang punya itu sama, tidak ada yang beda. Tidak lebih baik airnya Pastor Andy di Grace Balikpapan dengan saudara tidak baik, sama. Cuman bedanya air yang di Balikpapan Healing Center itu sudah kita memberkati, sehingga dalam berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang minum itu boleh dapat kesehatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, lewat request banyak orang yang tolong doakan air Pastor sebentar. Pastor Andy akan doakan air sehingga saudara terhindar dari oknum-oknum yang memanfaatkan tipu-tipu ya. Jadi Pastor tidak ada layanan kirim-kirim air. Kalau sampai ada, itu pasti adalah penipuan. Pasti dia punya banyak modus. Airnya gratis tapi minta uang, ongkos kirim, ongkir dan sebagainya. Tahu itu semuanya adalah tipuan. Ya, hati-hati ya. Baik, sekarang Pastor bacakan Matius pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan,
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ulangi ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 11. Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Salah satu bagian dari doanya adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan tidak ajarkan doa begini? Berikanlah kami pada minggu ini, atau berikanlah kami pada bulan ini, atau biar tidak usah repot-repot bicara soal setiap hari. Kenapa Tuhan tidak ajarkan doa begini? Berikanlah kami pada tahun ini. Jadi 1 tahun, atau 1 bulan, atau 1 minggu. Tidak, ternyata Tuhan berkata hari ini. Supaya apa? Supaya besok kita datang dan berdoa lagi. Karena Bapa di surga senang ketika manusia berdoa kepadanya. Apalagi kita sekarang sebagai anak-anaknya. Karena Bapa di surga senang dengan kita, Bapak Ibu terkasih. Pastor beri contoh. Anak saya ketika datang minta uang, saya kasih secukupnya. Kenapa? Supaya besok datang lagi. Karena kita sebagai papa atau saudara sebagai orang tua senang ketika melihat anak datang. Meskipun dikatakan ada maunya, tapi hati senang. Ayo, betul nggak orang tua terkasih? Ketika anakmu datang menghampiri engkau, apapun alasannya, anak datang, halo Dedi, halo Mami, halo Mama. Betul nggak? Senang kan? Justru suasana senang ini akan mulai berkurang saat apa? Dia sudah mandiri. Dia sudah sukses. Dia sudah berkeluarga. Suasana itu hilang. Di mana suasana anak minta jajan itu sudah hilang. Mau kembali sudah nggak bisa. Jadi kalau hari ini anak datang minta berkat, saya pribadi atas dasar rema firman Tuhan yang hidup dalam hidup saya kasih secukupnya. Supaya apa? Supaya besok datang lagi. Karena di zaman ini mungkin sudah menjadi lumrah kesibukan-kesibukan yang ada, termasuk anak sekolah sibuk dengan eskul, hobi, kegiatan komunitas anak-anak, dan macam-macam gitu ya. Kadang-kadang komunikasi juga menjadi terbatas. Kalau misalnya saya langsung kasih dia banyak jatah untuk 1 tahun, ada kemungkinan 1 tahun baru dia datang lagi. Dedi minta uang. Kalau saya kasih 1 tahun, bisa mungkin tahun depan baru datang lagi. Saya sayang anak. Tuhan katakan dia Bapa yang baik. Bapa yang sayang kepada kita sebagai anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah tiap hari dia mengasihimu, mengasihiku. Jadi saya setiap hari
datang kepada Bapa. Karena Bapa memang mau. Satu contoh Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berarti Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih sayang kepada kita, dan Dia mau. Jadi jangan malu ya, jangan malu setiap hari berdoa. Setan, roh jahat, iblis sedang berusaha menipu dengan tipu selihatnya untuk supaya engkau tidak berdoa. Dan termasuk hati-hati berkat yang ada di tanganmu hari ini, jangan sampai membuat engkau tidak lagi datang berdoa, menyapa ataupun bersekutu dengan Bapa di surga. Bapa yang memberkati kita, Bapa yang menyembuhkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita biasa melihat ada orang, katakanlah dulu Pastor pernah memperkerjakan tukang-tukang waktu membangun gitu ya. Ketika dia sudah dapat gajinya di hari Sabtu, kan banyak tuh jutaan. Biasanya dia harusnya kan tanggung jawab Senin mulai kerja lagi. Tetapi kenyataannya biasanya yang sudah pengalaman yang saya lihat sendiri, itu datangnya hari Rabu, Kamis. Loh, kenapa? Alasannya istirahat, alasannya macam-macam. Tapi saya dapat bocoran, katanya iya biasa gitu, kalau ada uangnya dia pergi dulu tiong-tiong, dia pergi dulu happy-happy, bahkan juga ada yang pergi mabok-mabok dulu. Jadi habis uangnya baru kerja lagi. Nah, tipe seperti ini orangnya tidak tanggung jawab. Bukankah kita bekerja bukan bicara soal uang saja, tapi tanggung jawab. Nah, saudara, Pastor bicara ini mungkin saudara sebagian connect ya. Ada orang begitu. Ya. Tetapi di sini Tuhan katakan, ketika engkau minta berkat kepada Bapa di surga, Bapa ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, supaya besok kita datang lagi minta kepada Bapa. Karena Bapa adalah pribadi yang suka didatangi dan kita naikkan doa. Dan Bapa sayang kita. Kecuali Bapa tidak sayang kita, wah lain ceritanya. Sama halnya ketika Pastor contoh sebagai orang tua tidak sayang anak, anak minta apa, kita pasti berkata ya udah ambil sudah, jangan lagi datang-datang gitu kira-kira. Puji Tuhan. Ya itu sudah. Mau bicara banyak hal, tapi kan tidak semua juga harus Pastor bicarakan di sini. Tapi paling tidak rema firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tekunlah berdoa ketika engkau saat ini dalam pergumulan, dalam situasi yang sulit. Jangan jemu berdoa. Dan saya jadi saksi hidup, dan semua orang mengenal saya, yang termasuk orang-orang yang pernah mengejek saya, merendahkan saya, dan hari ini yang menuduh saya pencitraan kah, apakah pansos kah, flexing kah, atau apakah MB, masa bodoh. Saya tetap bertekun dan berdoa, dan saya tetap fokus melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Sampai hari ini tentu masih ada orang-orang yang cerita jelek saya, mungkin salah mengerti, fitnah, jelekin, iri dengki. Saya katakan MB, Pastor Hendy MB, masa bodoh, you mau jelekin, mau fitnah, mau bilang pencitraan, mau bilang apa saja, Andi Simon begini, begono,
masa bodoh. Saya tetap fokus bekerja, melayani, berbuat baik, menyatakan kasih Kristus di dalam sisa anugerah hidup yang Tuhan berikan kepadaku. Let's pray. Time for healing. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tentu semua yang didoakan sudah bersama-sama lewat live streaming ini. Pastor ini menyapa Bapak Ibu yang sakit, yang dimana saat ini Pastor Indi akan mendoakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kalau engkau percaya bahwa kesembuhan itu ada, saat ini Pastor minta tolong angkatlah dua tanganmu kalau bisa. Semisal ada yang mati sebelah karena stroke atau kelumpuhan, kasih tanda saja, entahkah matamu atau jarimu digoyangkan, hanya sebagai tanda bahwa Bapak Ibu terkasih juga bersedia didoakan dan percaya kesembuhan ilahi dari Tuhan itu bisa menjamah tubuhmu. Baik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah tubuh dan kesehatan mereka yang terkasih saat ini, yang meminta doa. Pastor berdoa kesehatan dan kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup mereka. Bapak Ibu siap menerimanya saat ini? Siap? 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 Dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh engkau sekalian saat ini. In Jesus' name, be healed. Sembuhlah engkau dari kelemahanmu. Sembuhlah engkau dari sakit penyakit itu. Dan segala penderitaan, sakit, kelemahan tubuh, go out. Pergilah, tinggalkan tubuhmu selama-lamanya. Diberkati darahmu, diberkati tubuhmu, diberkati jiwa dan batinmu dan hatimu. Yang lemah engkau kuat sekarang. Yang sedih engkau bersuka cita sekarang. Yang susah engkau penghiburanmu, damai di hatimu. Yang lapar saat ini, jika ada makanan di rumahmu untuk pemulihanmu, makan, minum secukupnya. Pulihlah kembali kekuatanmu. Dan Pastor berdoa kepada Bapa di surga, minta mohonkan, berkatilah mereka Bapa dengan umur yang panjang. Umur yang panjang untuk mereka menceritakan tentang kebaikan. Puji Tuhan. Tentang kesaksian ini. Tentang kesembuhan. Tentang juru selamat yang satu-satunya. Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Siapa yang boleh merasakan tubuhnya diberkati oleh Tuhan saat ini? Puji Tuhan. Pastor melihat dengan iman, percaya banyak orang yang disembuhkan lewat doa live streaming ini. Tentu saya akan melihat banyak komentar, dapat banyak kesaksian di form doa, dan saya akan mendengarkan banyak cerita-cerita bagaimana lewat pelayanan doa in Jesus name banyak orang boleh dilawat oleh kasih Tuhan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mempercayakan Pastor Randy mendoakan. Bapak Ibu terkasih, kami sangat senang, sebuah kehormatan yang ada sudah di Facebook, yang ada di YouTube, dan yang ada di TikTok. Puji Tuhan, makasih. Wah, banyak kesaksian. Ada yang kirim sayangi aku, ada yang berkat terima kasih doanya. Wah, di Facebook ini ada 1000 komentar. Makasih semuanya, ada Gladys di sana, ada Ita Aseng, dan di YouTube juga rame banget. Makasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan kita. Hore! Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap pergumulan. Dengar ini, Tuhan Yesus pasti menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Puji Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Makasih Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara ikuti live ini, kemarin Pastor sakit, dan lewat doa live streaming, sebelum doakan orang-orang sakit, saya doakan tubuhku sendiri, dan itu secara live. Dan suaraku yang hilang, ada kelenjar yang bengkak yang sakit, sekarang makan boleh banyak, dan ini nyaris normal semuanya tuh. Ada benjolan kemarin kelenjar, dan itu sampai seperti merah keluar darah, dan ini semua saya saksi Tuhan sembuhkan saya. Ore! Dan saudara-saudara, besok Pastor Randy kembali hadir jam 6.05 di TikTok.
YouTube dan di Facebook, dan kesempatan akan baca komentar kalau ada yang mau bersaksi atas apa yang dialaminya hari ini. Puji Tuhan, kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa sekalian. Masuk hari yang baru yuk, dengan penuh sukacita, sehat-sehat dan bersukacita. Pastor izin close untuk pelayanan hari ini, dan senang banget sudah melayani banyak orang. Hore! Semua senang kan? Baik. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita. Immanuel sampai selama-lamanya. Bye semuanya. Bye, 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 bye. Oh iya, sampai besok lagi jam 6.05 Wita. Bless you all. Kiss bye. Door. Closing.